Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ridwan Melta Reza SIKOM MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya serta teman-teman semua. Perkenalkan saya Salwa Azahra dengan NIM 1211241110094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tari Jaipong Goyang Karawang sebagai salah satu bentuk komunikasi lintas budaya. Menariknya, materi ini saya angkat karena saya dan beberapa teman mendapatkan kesempatan untuk menampilkan tari tersebut pada acara Lokavidya 2026. Jadi, apa yang akan saya sampaikan bukan hanya sekadar teori, tapi juga berasal dari pengalaman langsung ketika saya mempelajari dan membawakan tarian tersebut. Yang pertama, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, Bapak Rima dan juga teman-teman semua, ketika kita mendengar kata Jaipong, mungkin yang langsung terbayang adalah gerakan yang energik, kemudian khas kendangnya yang khas gitu ya, musiknya yang memang khas sekali gitu ya, dan kostumnya yang berwarna cerah. Namun, ternyata Jaipong itu adalah salah satu bentuk komunikasi lintas budaya. Menariknya, materi ini saya angkat karena saya dan beberapa teman lain juga gitu ya, dalam kajian komunikasi melihat bahwa budaya merupakan media komunikasi. Artinya, tanpa berbicara pun seseorang dapat menyampaikan identitas, kemudian nilai, bahkan karakter suatu daerah melalui simbol-simbol budaya. Nah, salah satunya adalah melalui tari tradisional. Jadi itulah alasan kenapa saya memilih tari Jaipong Goyang Karawang sebagai materi presentasi ini. Kemudian kita melihat dari sejarah tari Jaipong itu sendiri. Tari Jaipong mulai berkembang sekitar tahun 1970-an di Jawa Barat. Tarian ini lahir dari perpaduan beberapa kesenian tradisional Sunda seperti ketuk tilu, pencak silat, wayang golek, dan topeng banjet. Nah, tokoh yang sangat berjasa dalam perkembangan Jaipong adalah Gugum Gumbira sebagai koreografer dan Haji Suwanda yang mengembangkan pola tabuhan kendangnya gitu ya. Nah, yang menariknya adalah walaupun Jaipong ini berkembang menjadi tarian modern, pada masanya unsur budaya lokalnya tetap dipertahankan. Jadi hal inilah yang membuat Jaipong masih terus dikenal hingga sekarang. Nah, kemudian apa sih goyang Karawang gitu ya? Nah, mengenai goyang Karawang, banyak orang yang mengira goyang Karawang adalah nama tarian yang berbeda. Padahal sebenarnya istilah ini sama digunakan untuk menggambarkan ciri khas gerakan Jaipong yang berasal dari Karawang. Nah, gerakannya seperti geol, gitak, dan goyang. Bukan dilakukan secara sembarangan ya, tapi semua gerakan tersebut memiliki pola, teknik, dan makna yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, saat latihan menuju Lokaviare 2026, saya baru menyadari bahwa gerakan yang terlihat sederhana ternyata membutuhkan keseimbangan tubuh, kelenturan, ekspresi wajah, serta kekompakan antar penari. Jadi, tantangannya bukan hanya menghafal gerakan, tetapi juga menyampaikan karakter tarian tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada unsur gerak tari Jaipong. Pada slide ini terdapat beberapa gerakan utama dalam Jaipong Goyang Karawang, yaitu bukaan, pancugan, mincit, dan nibakeun. Ketika latihan pelatih kami, eh, ketika latihan gitu ya, pelatih kami tidak ada jujur karena kami melihat dari video gitu dan memang unsur gerakan itu sama gitu. Nah, kemudian misalnya kayak bukaan menjadi simbol penyambutan kepada penonton. Mincit menunjukkan kelincahan sedangkan nibakeun menjadi penutup yang menandakan rasa hormat. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, saya melihat bahwa gerakan-gerakan tersebut sebenarnya merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Penonton dapat merasakan semangat, keramahan, bahkan kepercayaan diri para penari tanpa harus mendengarkan satu kata pun. Nah, di sini juga Jaipong Goyang Karawang didukung oleh musik pengiringnya ya. Nah, menariknya adalah Jaipong diiringi oleh kendang, gong, rebab, bonang, kecrek, ketuk, dan sinden. Nah, menurut saya, kendang adalah unsur yang paling penting karena menjadi penentu tempo gerakan. Saat tampil di Lokavidya 2026, kami benar-benar harus fokus mendengarkan irama kendang. Ketika tempo berubah menjadi lebih cepat, gerakan kami juga harus langsung menyesuaikan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam sebuah pertunjukan tidak hanya terjadi antar penari, tetapi juga antar penari dan para pemusik. Nah, selanjutnya di sini juga ada pendapat para ahli. Sebetulnya saya tidak memunculkan gitu ya di slide-nya, tapi mungkin sama kayak yang tadi dari Gugum Gumbira gitu ya, dan juga ada dari Sal Murgianto yang menjelaskan bahwa tarian merupakan media ekspresi yang mampu menyampaikan pesan kepada penonton. Nah, selanjutnya ada nilai budaya.
Pada slide ini saya akan menjelaskan bahwa Jaipong mengandung banyak sekali nilai budaya. Yang pertama adalah tentu sebagai identitas budaya Sunda. Yang kedua adalah nilai kebersamaan karena tarian ini membutuhkan kerjasama antar penari. Kemudian terdapat nilai pelestarian budaya agar warisan leluhur tetap dikenal oleh generasi muda. Nah, bagi saya pribadi, pengalaman mengikuti Lokavida 2026 memberikan pelajaran bahwa melestarikan budaya tidak harus dilakukan dengan hal-hal yang besar. Dengan mempelajari, menampilkan, dan memperkenalkan tari tradisional kepada masyarakat, kita sudah ikut menjadi keberlangsungan budaya Indonesia. Kemudian perkembangan Jaipong saat ini. Nah, teman-teman semua dan juga Bapak Ritma, saat ini Jaipong bukan hanya dipelajari di sanggar tari gitu ya, tetapi juga udah banyak yang ditampilkan di sekolah, kemudian di perguruan tinggi gitu ya, di festival-festival seperti festival budaya Dalkavidia kemarin gitu dan bahkan media sosial seperti TikTok dan Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa budaya mampu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya sekalipun. Nah, jadi menurut saya justru media digital saat ini membantu dan menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas termasuk masyarakat internasional. Nah, untuk kesimpulannya sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa tari Jaipong Goyang Karawang bukan hanya sebuah pertunjukan seni, tetapi juga merupakan media komunikasi budaya. Melalui gerakan musik, kostum, dan juga ekspresi, Jaipong mampu menyampaikan identitas masyarakat Sunda kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang berbeda sekalipun. Pengalaman saya bersama teman-teman saat menampilkan tari di Lokavida 2026 kemarin membuat saya memahami bahwa komunikasi tidak selalu dilakukan melalui kata-kata, tetapi budaya juga dapat menjadi bahasa yang mampu membangun pemahaman, mempererat hubungan antar masyarakat, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk terus melestarikan budaya bukan hanya dengan mempelajarinya, tetapi juga dengan memperkenalkannya kepada masyarakat melalui berbagai media yang kita miliki. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ridma Meltareza, selaku dosen pengampu dan juga teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.